Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pengtanin. Kita kembali di sesi yang sama intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya adalah apakah sebaliknya dia juga mikirin sahabat kebahagiaan ya? Ya mungkin sahabat kebahagiaan lagi mikirin seseorang di sana, orang yang kamu cintai di sini ya. Dan apakah energinya ini tersampaikan kepada orang tersebut? Ya mungkin kita tahu ya, kemarin Kevin sempat membahas hal yang berkaitan dari law of attraction. Ketika sahabat kebahagiaan ini mengafirmasikan hal positif, kamu lagi kangen, kamu mengafirmasikan rasa kangen kamu kepada orang tersebut. Dan apakah orang tersebut ini juga ngerasain hal yang sama atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan dan Kevin garis bawahi ya teman-teman. Ini adalah bacaan general. Ingatkan ya di awal ya, kalian harus tahu ya. Ini adalah bacaan general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Jadi yang kalian yang komplain-komplain kemarin kok nggak resonate banget, ini kan adalah general, bukan personal ya. Kalau personal pasti udah 1/7 pada orang ya, satu orang saja. Karena ini adalah energi banyak orang. Kita akan cek bersama-sama ya. Apakah sebaliknya dia juga memikirkan kamu atau tidak ya? Oke. Ada kartu yang keluar di situ. Ada kartu The High Priestess. Oke, ada sesuatu hal yang sifatnya ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ada di sini. Sesuatu hal yang disembunyikan juga muncul di sini tentang perasaan kamu. Lalu kita bertemu di kartu King of Swords. Oke, tentang pikiran masuk di sini. Sahabat kebahagiaan, ketika kamu mencoba untuk memikirkan dia, ini ada sesuatu hal yang terkoneksi ya. Kita bertemu di kartu Ace of Wands. Ada sebuah koneksi di sini. Ada Keter. Lalu selanjutnya di sini ada kartu The Lover. Kamu dan dia ini sudah memiliki sebuah ikatan ya, terutama dari koneksi perasaan di sini. Oke, kita cari dulu energinya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Di sini Kevin menggunakan kartu Kabalah ya. Ada kartu 9 pedang. Oke, 9 pedang ini tentang hal-hal yang sifatnya dari ketakutan sahabat kebahagiaan ya. Mungkin sahabat kebahagiaan takut dan cemas ketika dia itu tidak berada di sisi sahabat kebahagiaan. Kecemasan ini bisa membuat segala sesuatunya yang mungkin sahabat kebahagiaan lagi melakukan law of attraction sama dia, ini bisa menjadi penghambat nih. Ketika sahabat kebahagiaan memikirkan dia, mengafirmasikan hal positif, kemudian tiba-tiba masuk tuh hal negatif, ini akan menjadi sebuah penghambat. Kevin lihat ya, untuk energi kamu di sini ini sebenarnya memiliki energi kekuatan yang luar biasa. Kalian masih terhubung di dalam sebuah ikatan. Ada sebuah koneksi di kartu The Lover. The Lover yang Kevin lihat ini memang identik sekali ya, terutama dalam hubungan kamu bersama dia. Untuk energinya di sini, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ini sebenarnya bisa terkoneksi kepada orang tersebut. Ada indikasi bahwa diri kamu itu bisa terkoneksi dengan orang tersebut. Kuncinya satu, jika kalian ini masih memiliki sebuah ikatan di sini atau masih memiliki sebuah hubungan, terutama komitmen, maka dia juga bisa memikirkan hal yang sama apa yang kamu pikirkan. Tapi kalau ranahnya hubungan sahabat kebahagiaan di sini, Kevin, aku sama dia tuh udah diblokir lama banget. Dan aku nggak tahu kabarnya dia bagaimana. Ini koneksinya itu bisa terputus. Kenapa? Kita balik lagi di kartu 9 pedang ya. Bahwa 9 pedang tentang kecemasan, koneksi kamu dengan dia, hal-hal yang sifatnya adalah ketakutan. Ini justru menghambat antara diri kamu dengan dia. Secara energi, di kartu The High Priestess dan kartu King of Swords, ini sebenarnya kamu ada kemampuan untuk bisa satu frekuensi dengan dia lagi di sini. Namun, untuk energi terberatnya dari deretan kartu di sini, ini ada kartu 9 pedang dan kartu 5 tongkat, di mana antara diri kamu dengan dia ini belum berdamai, atau istilahnya adalah kalian itu masih dalam kondisi berantem atau masih dalam kondisi yang tidak baik ya. Kalau misalkan frekuensi kamu ini bertentangan terus sama dia, ini untuk terkoneksi sepenuhnya itu susah. Jadi benar-benar kalau misalkan sahabat kebahagiaan nih pengen mencoba mikirin dia itu tahu-tahu hubungin kamu lagi atau enggak, ini harus dipastikan dulu kamu hubungannya sama dia tuh lagi baik atau enggak. Kalau hubungannya di sini lagi enggak baik, semesta itu tidak bisa menyampaikan energi kamu kepada orang tersebut. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan menggunakan law of attraction di sini, usahakan sahabat kebahagiaan itu
kondisinya secara pikiran itu kalian nggak ada negative thinking, meskipun kamu itu lagi tidak berkomunikasi dengan dia. Semesta itu sebenarnya memberikan sebuah jawaban ya kepada sahabat kebahagiaan bahwa kamu diizinkan untuk masuk, untuk membuka gerbang dimensi kamu yang terhubung kepada dia menggunakan law of attraction. Oke, selanjutnya apa sih yang dipikirkan dari sahabat kebahagiaan tentang dirinya dia? Apakah di sini ada perasaan rindu atau tidak ya? Karena sebagian dari sahabat kebahagiaan ini mungkin belum tahu yang aku rasakan sama dia tuh sebenarnya apa. Apakah hanya membawa sebuah gairah saja atau enggak? Ada kartun The Fool, oke. Ada kartu Seven of Wands, ada kartu The Magician, ada kartu Temperance, dan ada kartu 10 tongkat. Sahabat kebahagiaan, hubungan kamu sama dia itu memang secara energi paling banyak ya, paling dominan di sini adalah kamu sama dia secara komunikasi lagi nggak baik-baik, lagi nggak baik-baik, banyak tekanan di sini. Sehingga untuk bisa terhubung, ketika kamu lagi mikirin dia, sebaliknya bagaimana dengan dia, dia justru tidak merasakan energi kamu di sini. Dia tidak atau belum bisa merasakan energi kamu. Ada kartu The Fool. The Fool ini tentang sebuah kebebasan, energinya di sini 0 ya, bahwa dia belum merasakan energi kamu itu tersampaikan ke dalam jiwanya dia, ke dalam perasaannya dia. Harus ada momen di mana sahabat kebahagiaan itu harus bisa yakin bahwa oh, ketika aku mikirin kamu, ini bukan memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya adalah sebagai keinginan kamu semata. Tapi itu adalah sebuah dasar di mana sahabat kebahagiaan memikirkan dia itu adalah sebuah kebutuhan. Mungkin ketika kamu merasa cemas tentang dirinya dia, kamu butuh diperlakukan sebuah perhatian tanpa ada sebuah tuntutan di situ. Kamu bisa mengafirmasikan energi itu dengan cara memikirkan dia, afirmasikan hal positif bahwa dia akan menghubungi aku, dia akan datang menjemputku, dan dia akan memperbaiki ini semua. Afirmasikan hal itu, sampaikan kepada semesta, maka itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan untuk sahabat kebahagiaan ya. Di kartu Seven of Wands di sini memang sebenarnya kamu bisa melakukan itu sendiri. Ketika sahabat kebahagiaan itu lagi mikirin dia, kamu tuh lagi jenuh banget, kamu tuh lagi pengen banget menyambut cinta kamu agar menjadi lebih baik lagi. Di saat kamu mencoba untuk mempertahankan diri di sini, di saat kamu yakin banget, aku tuh bisa yakinin banget, terutama dalam diriku, untuk bisa menjaga hubungan ini, maka ini bisa akan menjadi afirmasi kamu dan kemudian terhubung sama sosoknya dia. The Magician ini adalah simbol dari komunikasi ya sahabat kebahagiaan, antara diri sahabat kebahagiaan terhadap dirinya dia. Memang secara komunikasi ini adalah faktor utama ya, faktor utama ketika kamu itu ngejalin sebuah hubungan. Faktor komunikasi itu adalah faktor utama kamu. Apapun masalahnya, kalau misalkan komunikasinya nggak lancar, termasuk di WhatsApp, di Telegram, dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi kondisi emosional kamu. Kalau misalkan secara komunikasi dia nggak bisa menghadirkan kebaikan sama kamu, ini energinya jadi acak yang membuat sahabat kebahagiaan itu tidak bisa berkonsentrasi untuk bisa mengafirmasikan hal positif terhadap sosoknya dia. Lalu kita bertemu di kartu Temperance ya. Temperance ini tentang sebuah keseimbangan antara jiwa kamu, perasaan kamu, pikiran kamu terhadap diri dia. Ada koneksi sebenarnya, kamu punya potensi di sini dan dia juga sama punya potensi bahwa kalian terhubung satu sama lain. Tapi alangkah baiknya sahabat kebahagiaan jika kondisi kamu itu sama dia tuh lagi kurang baik banget, kamu terlalu banyak nettingnya sama dia, ini harus dikurangi. Meskipun itu adalah kesalahannya dia, meskipun itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah pemicunya adalah dia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan di sini sudah mengafirmasikan hal positif dan menerima, maka dia juga akan sama terkoneksi bahwa dia akan memikirkan kamu dan dia akan kembali ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Ada kartu 10 pedang, 10 tongkat ya sahabat kebahagiaan. 10 tongkat ini di dalam kartu tarot ini sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya adalah banyak sekali energi yang tercampur di dalam dirinya dia ya. Ya mungkin selama ini ketika kalian ngejalin sebuah hubungan sama dia kurang mendapatkan sebuah dukungan ya. Dukungan baik dari orang-orang terdekat kamu, dari kerabat kamu, dari orang tua kamu, atau mungkin juga dia tidak didukung ketika ngejalin hubungan sama kamu. Makanya untuk bisa fokus kepada dirinya dia tuh fokus dirinya dia terhadap sahabat kebahagiaan itu susah, karena di sini banyak sekali hal yang sifatnya adalah banyak argumen dari orang lain yang membuat dia itu tidak bisa konsentrasi sepenuhnya untuk bisa terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Ada poin masalahnya di dalam dirinya dia ya. Kenapa dia terhambat ketika kamu mikirin dia?
dia susah mikirin kamu karena dia ada terhambat di sini karena pengaruh dari faktor eksternalnya dia ya. Kalau misalkan dia sudah bisa berdamai dengan dirinya dia sendiri, maka dia bisa terkoneksi dengan kamu. Ketika kamu mikirin dia, tahu-tahu dia hubungin kamu, tahu-tahu dia kasih kabar ke kamu atau lain sebagainya, yang ngajak jalan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sini faktor di kartu 10 tongkatnya itu nggak ada, kamu kok koneksi sama dia tuh sebenarnya cepet loh sahabat kebahagiaan. Karena kita balik ya di kartu The Lover di sini. The Lover ini kan simbol dari sang kekasih ya. Kalau sang kekasih ada, ini mengindikasi bahwa hubungan kamu sama dia ada sebuah komitmen. Entah itu komitmennya adalah pacaran, menikah, ini adalah hubungan suami istri atau lain sebagainya. Kalau komitmennya di sini kuat, dia akan ngerasain apa yang kamu pikirkan selama ini sahabat kebahagiaan. Kita tembusin lagi. Ada energi apa di sini untuk dirinya dia? Ada kartu 4 cup ya sahabat kebahagiaan. Oke. Hal-hal yang sifatnya adalah perenungan. Hal-hal yang sifatnya adalah dia memang sebenarnya menunggu momen. Terutama dari emosionalnya dia. Kalau emosionalnya dia itu ngerasa baik, dia akan datang sama sahabat kebahagiaan. Di sini tentang kartu 4 cup ya. Ini melambangkan memang selama ini ketika ngejalin hubungan, ranahnya itu nggak tenang, karena kita balik lagi ya di kartu 5 tongkat ya. 5 tongkat untuk energi saat ini kamu sama dia tuh hubungannya lagi nggak tenang, istilahnya banyak sekali permasalahan kecil dibesar-besarkan, istilahnya lagi panas banget di situ. Dan ketika dia berada di masa tenang di sini, dia akan terkoneksi dan dia akan fokus dan bisa terhubung terhadap pikiran sahabat kebahagiaan. Kalau kamu mikirin dia akan kerasa di sini. Karena kartu nomor 4 ini tentang sifat ketenangan. Untuk saat ini dia memang belum tenang. Ada di kartu atas ada kartu 5 tongkat. Tapi ketika dia berada di kondisi tenang, ini benar-benar biasa. Dia benar-benar bisa terhubung sama sahabat kebahagiaan. Lalu kita akan cek lagi untuk energinya. Oke, ada kartu 8 pedang ya sahabat kebahagiaan. Terikat di dalam sebuah pikirannya dia sendiri, ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan. Ada kartu death ini bukan berarti mengakhiri hubungan ya. Ada mirroring, sahabat kebahagiaan. Kalau kamu saat ini sama dia tuh lagi nggak baik, kondisinya nggak baik, energi di kartu death di sini adalah sebuah perubahan. Akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu, terutama dari segi koneksi ya. Orang ini bisa memperbaiki koneksi kamu, bisa memperbaiki ikatan batin kamu. Ketika kamu mikirin dia, ada potensi dia juga mikirin kamu juga. Jadi tentang ketulusannya dia tuh akan muncul di sini satu persatu. Namun syaratnya adalah satu, Four of Cup. Jika dia berada di kondisi ketenangan. Makanya situasi saat ini untuk sahabat kebahagiaan jangan terlalu memberikan sebuah percikan api sama dia, ngajak ribut. Kalian benar-benar harus sabar dan ngalah. Ketika kalian sabar ngalah di sini, dia tenang, dia akan melakukan hubungan atau mengambil sebuah keputusan yang lebih baik lagi. Di death ini dia akan mengambil keputusan, oke, aku akan ngejalanin hidup ini bersama kamu, lanjutin lagi kisah kita akan memperbaiki di sini di kartu death ya. Terkuatnya di sini memang ada hubungan suami istri ya sahabat kebahagiaan. Yang namanya hubungan suami istri pasti terkadang ada diem-diemennya, ada enggaknya. Dan ketika diem di situ, ketika sahabat kebahagiaan sudah mencoba untuk mengalah ya, frekuensi kalian itu disamakan ya sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu marah atau menuntut lain sebagainya. Di sini ada perbaikan. Ketika sahabat kebahagiaan tenang, dia juga akan tenang. Dan ketenangan ini akan menghasilkan sesuatu. Ini sesuatu energi yang positif ya sahabat kebahagiaan, dia energi kartu death. Dan dia itu sebenarnya nggak mau kehilangan kamu atau terpisah dari kamu. Tapi karena komunikasi kalian lah yang kurang bagus, ini membuat hubungan kalian tidak terjalin dengan lebih nyaman lagi. 8 pedang ini adalah simbol tentang dia itu secara energi itu masih terikat dan masih mikirin kamu, masih ingat kamu. Tapi moodnya itu dipengaruhi. Bagaimana sahabat kebahagiaan ngebina hubungan sama dia? Kalau kamu di sini terlalu banyak memberikan percikan api sama dia untuk memikirkan kamu itu enggak. Tapi kalau sahabat kebahagiaan di kartu Four of Cup di sini, sahabat kebahagiaan itu memberikan sebuah ketenangan ya. Artinya jangan terlalu ngejudge dia atau cecer dia terus, maka dia akan mikirin kamu loh. Death ini perubahan banget loh. Ada perubahan banget di sini. Perubahan agar dia itu lebih fokus lagi sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi kartu Two of Wands di sini ada sebuah kekuatan.
ada sebuah kekuatan dalam dirinya dia untuk memperbaiki di kartu Death. Two of Wands ini adalah sumber kekuatan dan juga persiapan dirinya dia. Ketika dia sudah siap untuk memperbaiki ini semua, maka ini akan menjadi semangatnya dia. Dan kemungkinan sahabat kebahagiaan yang hubungannya tadinya nggak bagus, ini dia bisa memperbaiki menjadi hubungannya lebih harmonis lagi. Ini masuk ke hubungan suami istri itu masuk banget nih di sini nih. Karena Kevin yang lihat di sini terkuatnya itu memang ada hubungan suami istri. Lalu bagaimana untuk hubungan yang bukan suami istri di sini? Dia punya sumber kekuatan yang tersimpan di kartu Two of Wands di sini. Ada sumber kekuatan yang ada di dalam dirinya dia, tapi potensinya untuk muncul di sini tergantung bagaimana sahabat kebahagiaan menyikapi ini semua. Kalau sahabat kebahagiaan kepancing emosional, dia ngomong apa, sahabat kebahagiaan kepancing di sini nggak sabar, ini justru dia tidak akan pernah bisa menciptakan sebuah koneksi dari pikiran. Saat ini mungkin sahabat kebahagiaan mencoba untuk bisa terhubung secara pikiran. Ketika kamu mikirkan apa, apakah dia akan datang atau enggak. Kamu mencoba untuk menciptakan koneksi itu, tapi orang ini belum bisa bekerja sama untuk saat ini ya. Dan apakah ada potensi dia juga bisa memiliki koneksi sama sahabat kebahagiaan? Ada banget ya, ada banget. Ini orang punya potensi untuk bisa memiliki koneksi itu. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk memfokuskan diri, memikirkan dia, menciptakan koneksi di situ. Sinyalnya dia di sini yang kayak lihat memang redup, kurang bisa menangkap energi dari sahabat kebahagiaan. Makanya dibutuhkan ketenangan. Ketika tenang, sinyal itu akan benar-benar bisa keterima dari pancaran energinya dia. Dan ketika sinyalnya sahabat kebahagiaan ketika memikirkan dia, hubungan kalian tenang, hubungan kalian nyaman, ini akan masuk ke dalam sinyal di dirinya dia dan terpancarkan ke dalam energinya dia. Maka dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Ini adalah koneksi batin. Masuk di sini ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, oke, kartunya lompat tuh. Oke, ada energi apa di sini? Kartunya adalah The Moon ya sahabat kebahagiaan. The Moon ini adalah simbol dari emosional dan perasaan. Ya, hubungan kalian ini memang sangat dalam dari segi perasaan ya. Ini mungkin Kevin bahas di next ya, yang namanya adalah cinta emosional. Karena ada beberapa yang nanti akan Kevin bahas tentang materi baru, yaitu tentang jenis-jenis cinta, cinta emosional, cinta mental, cinta fisik, dan cinta spiritual di sini. Ini masuk ke cinta emosional ya. Jadi pembacaan Kevin di sini masuk secara cinta emosional, bahwa emosional perasaan kamu memang itu menjadikan faktor utama. Karena ada nilai keharmonisan, ada nilai perasaan yang disampaikan. Bahasa cintanya ini memang tumbuh dari sebuah sentuhan dan komunikasi ya. Ketika sahabat kebahagiaan tidak ngejalin hubungan yang sempurna, terutama dari segi komunikasi, ini akan menjadi keintimannya itu berkurang. Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, secara energi fisik ya, secara sentuhan itu berkurang, maka di situ keintiman kalian itu berkurang juga. Jadi yang ranahnya hubungan LDR di sini mungkin kamu harus belajar banyak ya, karena ini masuk ke dalam cinta emosional ya. Emosionalnya itu benar-benar harus dilatih terus agar dia itu juga ngerasain koneksi kamu di sini. Ada potensi kamu sama dia terkoneksi di sini. The Moon ya. Koneksi paling kuatnya itu memang malam hari ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memikirkan dia di malam hari, ini dia bisa datang antara jam 9 nih, antara jam 9 sampai dengan jam 12 ya. Jam 9 sampai jam 12 itu adalah waktu yang tepat untuk sahabat kebahagiaan mungkin yang lagi mencoba untuk memikirkan dia, melatih apakah apa yang kamu pikirkan kepada dia menangkap sinyalnya atau enggak. Coba dilatih untuk sahabat kebahagiaan ya. Yang mungkin kamu lagi mikirin dia, coba antara jam 9 sampai jam 12 kamu afirmasikan tentang apa yang kamu pikirkan tentang dirinya dia, dan besok paginya atau di hari tersebut apakah dia bisa hubungin kamu duluan atau tahu-tahu ini datang ke kamu. Kalau misalkan tahu-tahu datang sama kamu mengafirmasikan itu, ini namanya sahabat kebahagiaan sudah bisa menciptakan koneksi. Dilatih di situ ya. Semesta ini ngasih tahu antara jam 9 sampai jam 12 ya. Oke, kalau mikirinnya dia tuh bangun tidur mikirin dia. Terus malam, siang, sore kerja mikirin dia, terus bagaimana kalian itu sudah dibutakan oleh dia. Terlalu menggunakan cinta secara emosional ya.
Jadi kamu bisa dibutakan oleh dia. Makanya butuh sekali yang namanya cinta mental. Cinta mental itu adalah cinta yang melibatkan dari segi otak kamu atau sisi logik kamu ya. Jika mungkin sahabat kebahagiaan terjebak dalam hubungan seperti ini secara emosional ya, bahwa kamu mikirin dia terus pagi siang malam tapi tidak mendapatkan apapun, cobalah gunakan otak kamu agar ini bisa membantu sahabat kebahagiaan itu tidak terlalu terjebak di dalam perasaan itu ya. Apakah kamu dipelet atau enggak? Kalau misalnya ada yang bilang, oh Kevin aku di black magic sama dia, kamu lokasinya di mana sama dia? Satu tempat atau enggak? Satu pulau atau enggak? Kalau lokasinya kamu sama dia tuh beda pulau, itu sudah nggak mungkin ya. Karena yang namanya ilmu pelet itu kalau masih berada di satu pulau, itu bisa kepelet. Tapi kalau udah beda pulau, itu udah istilahnya peletnya itu udah nggak nyampe. Yang namanya pelet atau black magic itu punya dimensinya loh, punya dimensinya. Posisi kamu ada di mana, posisinya dia ada di mana. Tapi kalau misalkan kalian jauh-jauhan nih sahabat kebahagiaan, jauh beda negara mungkin, atau mungkin juga beda pulau, tapi terus-terusan kepikiran dia terus. Ini sahabat kebahagiaan, pikiran kamu itu belum bisa untuk bisa menerima cintanya itu secara mental, tapi lebih menggunakan cinta secara emosional ya. Sehingga terjebak di dalam kondisi seperti itu. Berat, dan itu justru akan menyiksa diri sahabat kebahagiaan. Kalau nggak dilepasin, segala bentuk aktivitas kamu itu menjadi percuma. Kamu justru berat badan kamu menjadi turun, kurang stabil dan lain sebagainya ya. Lebih baik mungkin menerapkan yang namanya cinta logik ya, atau cinta mental ya. Nanti Kevin bahas tentang cinta mental, progresnya seperti apa ya. Dan untuk tema kita kali ini memang paling masuk itu jenis cintanya adalah cinta emosional ya. Selanjutnya ada kartu 10 pedang. Tuh kan 10 pedang ini adalah simbol dari pikiran ya sahabat kebahagiaan. Kartu pedang di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah pikiran. Mikirin dia itu nggak cuma di malam doang, tapi udah sepanjang malam, siang, sore. Ini kepikiran dia terus, apalagi ketika sahabat kebahagiaan lagi sendiri. Pasti langsung koneksinya, ingatnya dia terus, mikirin dia terus. Lalu bagaimana dengan dia? Dia tidak terkoneksi secara sepenuhnya loh sahabat kebahagiaan kepada sahabat kebahagiaan. Karena apa? Dia untuk bisa menangkap sinyal kamu aja itu terhambat. Karena apa? Banyak sekali afirmasi negatif dari diri sahabat kebahagiaan, terutama dari kecemasan, negative thinking, sehingga gak masuk ke dalam dirinya dia. Perbaiki dulu dari segi komunikasi, perbaiki dulu dari bahasa cinta kamu di situ. Jangan terlalu ngejudge. Intinya jangan terlalu ngejudge atau gegabah ketika ngejalin hubungan sama dia. Butuh waktu tenang. Kuncinya memang di sini ada kartu 4 cup ya, sebagai kunci di sebelah kiri, bahwa waktu tenang inilah, atau sahabat kebahagiaan mencoba untuk cooling down di sinilah, ini yang akan menjadi sebuah kunci, bahwa ketika kamu pengen memikirkan dia terkoneksi sepenuhnya, ini kuncinya ada di sini. Ketika kamu sudah menerapkan ini, maka dia bisa terkoneksi sama sahabat kebahagiaan. Apakah dia sudah tidak lagi mencintai sahabat kebahagiaan? Jawabannya itu adalah salah. Dia sebenarnya masih cinta, karena di kartu paling atas di sini ada kartu The Lover. The Lover itu adalah simbol cinta. Simbol cinta. Yang namanya orang nih, sahabat kebahagiaan, coba cek ya. Kamu pernah mencintai seseorang dong? Cinta kamu pasti ada. Tapi terkadang kamu juga mengalami sebuah kejenuhan ketika ngejalin hubungan dengan orang yang kamu cintai. Gak mungkin kamu sepanjang tahun cinta terus sama dia. Ada momen dimana kamu jenuh. Apa yang membuat kamu jenuh dengan dia? Yaitu gairah. Gairah itu tentang minat. Minat kamu sama dia bagaimana? Apakah minatnya berubah? Apakah dari segi gairah, ketertarikan, atau dari sisi adrenalin kamu sama dia itu berubah? Atau tidak lagi ada sesuatu hal yang perlu kalian bahas di situ? Jadi yang namanya mencintai dia, ini ada momennya, ada frekuensinya di situ. Ya dia juga sama, dia masih cinta kamu loh sahabat kebahagiaan. Dia masih cinta kamu. Tapi untuk saat ini dia mengalami energi kejenuhan. Balik lagi di kartu 5 tongkatnya di sini ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin fokus nih di kartu 4 cup dan kartu 5 tongkat. 5 tongkatnya terberatnya itu memang ada energinya Saturnus ya, yang membuat dia itu kurang bisa untuk bisa membuka diri, atau mungkin juga satu sepemikiran dengan sahabat kebahagiaan. PR-nya banyak banget nih yang menggunakan cinta emosional di sini ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Page of Wands ya sahabat kebahagiaan. Tuh kan, balik lagi. Apakah dia mencintai kamu? Dia secara energi mencintai kamu. Namun sisi gairahnya dia memang berkurang karena rasa penasarannya dia terhadap sahabat kebahagiaan itu lagi turun.
ada gejolak emosional di sini yang melibatkan bahwa dia itu cuma pengen cari zona aman dulu, zona aman dan nyaman ketika ngejalin hubungan sama kamu. Makanya hubungan ini nggak bisa dipaksakan. Sahabat kebahagiaan mau nuntut apapun sama dia, ini justru bakal ditolak mentah-mentah. Apalagi sahabat kebahagiaan nasihatin dia, ditolak mentah-mentah. Lebih baik diemin dulu deh, terus coba tunggu waktu yang tepat. Kalau misalkan sudah ada waktu yang tepat di situ, perbaiki komunikasi. Kevin lihat ya, ada prediksi di sini untuk waktu yang tepat untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa ngejalin hubungan dengan dia. Energinya terbaiknya itu antara bulan Juli ya, tanggal 12 Juli sampai dengan Agustus tanggal 11. 12 Juli sampai Agustus tanggal 11. Ini dia energinya sudah mulai bagus ya. Dan manfaatkan di tanggal tersebut untuk bisa ngejalin sebuah koneksi, terutama secara pikiran. Lebih baik ketemu langsung. Bisa ketemu itu lebih baik lagi loh sahabat kebahagiaan. Dan ketika sahabat kebahagiaan ketemu, sebelum ketemu afirmasikan hal positif. Afirmasikan hal positif tentang dirinya dia, bahwa aku ketemu sama dia itu adalah orang yang sangat mencintai aku, dia tidak bisa lepas dari aku, dia sangat menginginkanku, dia benar-benar tulus mencintaiku, tanpa aku dia itu nggak bisa hidup, tanpa aku dia nggak bisa melakukan hal yang terbaik. Aku adalah cintanya dia, aku adalah energi positifnya dia. Afirmasikan hal positif terus. Sampaikan hal yang positif terus ketika mau ketemu sama dia antara tanggal 12 Juli sampai tanggal 11 Agustus di sini. Karena ini bisa narik energinya dia secara fisik. Oke, ada bocoran di sini sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu Queen of Coin. Oke. Kesetiaan sahabat kebahagiaan. Apakah orang ini bisa setia atau enggak? Jawabannya bisa ya. Queen of Pentacle ini adalah simbol dari kesetiaan ya. Kesetiaan dimulai dari sebuah kejujuran. Ketika kejujuran kalian sudah bisa diperbaiki di sini, maka dia juga akan bisa memberikan kesetiaan kepada sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kamu sama dia ini terkuatnya memang hubungan yang ranahnya masuk hubungan serius ya, atau hubungan suami istri, the lover di sini. Atau mungkin juga hubungan yang terikat di dalam sebuah komitmen yang cukup kuat, yang sama-sama single di sini, dia bisa melakukan hubungan ini menjadi hubungannya lebih setia. Karena pada dasarnya pikiran bawah sadarnya dia ngerasa nyaman sama kamu, dan ini juga ada potensi dia juga bisa menerima sinyal kamu ketika kamu lagi mikirin dia. Lalu ada kartu The Star ya sahabat kebahagiaan. Ini tentang harapan sahabat kebahagiaan loh. Ketika kamu mengharapkan di sini, mengharapkan sesuatu hal yang positif, mengafirmasikan di sini dengan kekuatan Law of Attraction, maka hal itu akan terwujud. Oke, gunakan Law of Attraction ya sahabat kebahagiaan. Jadi kalian tuh nggak perlu cari dukun atau cari dukun pelet untuk melet dia loh. Karena apa? Semesta ini sudah kasih tahu kamu itu sebenarnya punya kekuatan Law of Attraction di sini untuk narik orang tersebut yang bisa ngebantu hubungan kamu menjadi lebih baik. Kuncinya satu, tenangin dulu hubungan kamu dengan dia, jangan netting dulu sama dia. Segala sesuatunya ditenangin dulu. Kalau setelah itu kalian ada sebuah pertemuan antara tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus, ada pertemuan fisik di situ, maka segala sesuatunya orang ini bisa benar-benar langsung keikat sama kamu loh, dan bisa ngerasain apa yang kamu pikirkan di situ. Kita cek untuk energi terdalamnya ya, tentang apakah sebaliknya dia juga bisa memikirkan kamu. Energi sebaliknya ya, dari energi semesta, ada energi apa di sini? Ace of Coin. Ace ini adalah lambang awal, Coin itu adalah lambang dari fisik ya sahabat kebahagiaan. Memang kuncinya satu. Ya, kalau misalkan mau ngajak ketemuan, tanggal yang paling bagus untuk pertemuan kamu dengan dia antara tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus. Gunakan waktu itu untuk mengafirmasikan hal positif. Ketika sahabat kebahagiaan sudah terkoneksi dengan dia secara fisik di sini, bertemu secara langsung, maka dia juga akan merasakan energi yang sama, yaitu dia bisa mikirin kamu ketika kamu lagi mikirin dia. Dan kuncinya satu, jangan pernah berpikir negatif tentang dirinya dia. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan, kalau misalnya kamu mengafirmasikan hal negatif di dalam pikiran kamu, afirmasinya di sini akan menjadi percuma. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang notabene hubungan ini adalah hubungan yang toksik,
hubungan yang banyak sekali pertengkaran, banyak sekali kesalahan yang dia buat sama kamu, tapi kamu masih mikirin dia. Ini adalah sebuah bentuk rasa kekecewaan kamu semata ya sahabat kebahagiaan, bahwa perasaan cinta kamu ini tidak bisa diberikan effort balik dari dia. Ini tentang diri kamu sebenarnya menolak dia, tapi kamu secara fisik itu belum mau lepas dari dia. Maka gunakan cinta mental kamu di sini ketika dia adalah orang yang toksik. Biar apa? Biar energi sahabat kebahagiaan itu tidak terbuang sia-sia ketika ngejalin hubungan dengan orang yang toksik ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan hubungan yang toksik ya, karena energi paling bagus di sini memang ada energi perbaikan dari dirinya dia. Dan apakah sebaliknya dia juga memikirkan kamu? Jawabannya bisa banget. Bisa banget ada koneksi di situ. Namun beberapa step yang Kevin bacakan di situ harus kalian terapkan. Yang namanya kartu tarot itu ada sebab akibatnya sahabat kebahagiaan. Jadi nggak harus dari ngeramal-ngeramal terus. Dan apalagi yang Kevin gunakan di sini adalah kartu Kabalah ya, Kabalah yang Kevin terapkan juga menggunakan sisi psikologi agar sahabat kebahagiaan itu selalu menggunakan pikiran logik kalian ketika ngejalin hubungan dengan siapapun saja. Jadi jangan terjebak di dalam kondisi yang mungkin cukup rumit ya. Sederhanakan cinta kalian agar kalian juga merasa lebih nyaman. Kalau terlalu berlebihan, terutama dari segi pikiran di sini, ini justru akan memperkeruh hubungan kamu bersama dia. Oke, kita cek ya sahabat kebahagiaan, ada energi apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada kartu The High Priestess, ini masuk ke energinya Cancer, ada Cancer hadir di situ. Lalu kita bertemu di kartu King of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada kartu Ace of Wands, ini adalah zodiak-zodiak yang berelemen api. Elemen api ada di Aries, ada di Leo, dan juga ada di Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu The Lover. The Lover ini masuk ke koneksinya Gemini atau energinya Gemini. Ada kartu 9 pedang, ini juga masih sama, ada energinya Gemini. Hai Gemini, dari minggu-minggu kemarin tuh Gemini peran utama terus muncul ya. Apakah sudah menyudahi masanya Gemini atau bulannya Gemini yang memasuki ke Cancer? Karena di sini paling banyak itu Gemini itu kayak muncul terus loh perannya di sini. Ini aku. Gemini muncul di sini. Lalu di sini kita bertemu di kartu 5 pedang ya, 5 tongkat ya. 5 tongkat ini ada di energinya Leo, ada simbol Leo-nya di sini ya sahabat kebahagiaan. The Fool ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Wands. Ace of Wands terkuatnya ini adalah kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat di sini masuk ke energinya Leo. Ini ada simbol Leo-nya, ada Mars di Leo. Lalu selanjutnya di sini ada kartu The Magician. The Magician ini adalah Mercurius. Mercurius itu ada di Gemini dan juga ada di Virgo. Virgo dan Gemini hadir di sini. Lalu kita bertemu di energinya Sagittarius sebagai kartu Temperance. Lalu di kartu selanjutnya adalah kartu 10 tongkat. Ini juga masih sama. Ada energinya Sagittarius hadir di sini. Ada kartu 4 cup. 4 cup ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu 8 pedang. 8 pedang ini juga masih sama ya. Ini kayaknya pelaku utamanya atau peran utamanya paling banyak adalah Gemini. Oke, hai Gemini. Selanjutnya kita hadir ada kartu Death. Death ini masuk ke energinya Scorpio hadir di sini. Lalu di sini kita bertemu di kartu Two of Wands masuk ke energinya Aries. Ada The Moon, Pisces sama Cancer muncul di sini. Oke, ini sistemnya beda ya. The Moon-nya di kartu Kabalah ini masuk ke energinya Pisces. Oke, nggak masalah. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 10 pedang. Tuh kan, ini adalah perannya Gemini ya. Untuk tema kita kali ini tuh paling banyak energinya Gemini, baik sahabat kebahagiaan atau si dia. Gemini hadir ya. Lalu ada kartu Page of Wands. Untuk energi kartu Page of Wands ini masuk ke energinya Leo ya. Leo terkuatnya adalah Leo dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya adalah energinya Cancer. Selanjutnya di sini ada kartu Queen of Coin. Untuk energi kartu Queen of Coin di sini adalah elemen tanah ya. Terkuatnya itu adalah Capricorn. Capricorn dekan pertama, dekan kedua, juga transisinya masuk ke Sagittarius. Ada kartu Ace of Coin. Semua zodiak berelemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn muncul di sini. The Star ini adalah energinya Aquarius. Oke, ini beberapa energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial namanya ada inisial nama apa? Inisial namanya. Untuk inisial nama dia atau nama kamu ya, ada huruf K untuk Korea, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf U untuk Ultra ya, Ultraman, ada huruf T untuk Tango, ada W untuk Woman, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf H untuk Hotel, lalu selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta.
Ada huruf P untuk Papa, dan yang terakhir di sini ada huruf Q untuk Queen. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Apakah ini adalah nama dia atau nama sahabat kebahagiaannya? Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.